Tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Begitulah kira-kira kutipan dari Tan Malaka, seorang pahlawan nasional asal Sumatera Barat. Demikianlah yang seharusnya diperoleh setiap anak bangsa demi mewujudkan mimpinya dan cita-cita bangsa. Namun sebagai negara berkembang, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi mereka adalah hal yang perlu untuk selalu dipertahankan. Mereka yang berkeinginan dan memperjuangkan, itulah mereka yang kerap menghadirkan kekaguman. Kali ini Lydia berada di Kampung Nelayan, Kecamatan Sasak, Ranah Pasisya, Kabupaten Pasaman Barat. Daerah ini terlihat unik dengan pemandangan-pemandangan rumah yang berjejeran. Dan ternyata pemirsa, di daerah ini mempunyai cerita tersendiri, yaitu tentang anak-anak yang sangat semangat meraih pendidikan walaupun harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan menantang. Seperti apakah cerita selengkapnya? Terus ikuti perjalanan saya dalam program Amazing Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Sesuai namanya, Kampung Nelayan Jorong Pondok Nagari Sasak, Kecamatan Sasak, Ranah Pasisya merupakan kawasan tempat tinggal para nelayan. Di kampung ini, rumah-rumah sengaja dibuat bergaya panggung seperti ini. Tujuannya adalah menghindari air rawa yang tinggi akibat air pasang laut yang naik. Selain itu, rumah panggung bertujuan untuk menghindari bahaya kemunculan buaya dari sungai-sungai kecil di sekeliling perumahan. Konon, banyaknya buaya di sungai-sungai kecil bermula dari tahun 2018 akibat air pasang besar dan menyatukan arus air sungai-sungai, sehingga buaya di rawa-rawa yang berada dekat laut menjadi tersebar ke sungai-sungai di sekitar pemukiman. Di rumah-rumah kampung nelayan ini pula hidup sejumlah anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah umum. Tiada perbedaan yang terlihat dari proses pendidikan yang mereka jalani. Tampak seperti anak-anak pada umumnya yang dibimbing oleh orang tuanya untuk siap menerima ilmu dari para guru. Saukia, lah siap nak. Yuk pakai baju nak. Hari lo menjak jam 7, tapi kok tak lambat di sekolah. Lai basah besok gigi tadi mandi. Pasapun lai tadi. Tuh kawan-kawan mungkin lah menunggu Saukia. Hati-hati makannya, jangan balik. Yang membedakannya adalah pesan yang dititipkan dari orang tua sebelum anak-anaknya berangkat sekolah. Mereka senantiasa diperingatkan untuk berhati-hati dari bahaya buaya rawa. Hati-hati beko lewat di rajang tuh ya nak. Rajang tuh lah bolong-bolong, jangan lari-lari, jangan main dorong-dorongan, beko jatuh anak ke dalam. Wayo aduh di situ. Kon ibu lah sampai ke rumah sekolah, saya tak jatuh ke rajang. Ya, anak ke sekolah ya. Enak. Wah, kawan-kawan lewat. Kau tas anak. Ya. Kau tas nak pakai tas. Kalian nak, koti baju. Hati-hati beko di jalan, sama-sama kawan-kawan. Ingat tadi pesan ibu, jangan dorong-dorong, jangan lari-lari di rajang tuh ya nak ya. Iya. Nah, hati-hati. Terus tuh kawan-kawan. Hati-hati di jalan ya nak. Jangan dorong-dorong di rajang, jangan lari-lari. Ah, lelok nak, kok terlambat di sekolah leh. Di usia mereka yang masih sangat muda, bermain dan bersenda gurau bersama teman-teman adalah hal yang sangat biasa.
Namun, tawa cengkrama mereka bisa jadi berbahaya dan justru bisa celaka jika tidak mempedulikan ancaman di sekitarnya. Akan tetapi, mereka adalah anak-anak yang baik. Mereka tak ingin perjuangan menggapai pendidikannya sia-sia. Secara bersama-sama, mereka saling menjaga, berjalan kaki, menempuh jarak yang cukup jauh menuju sekolah. Terutama ketika melintasi jembatan gantung ini, warga setempat menyebutnya rajang. Inilah peringatan utama yang disampaikan oleh para orang tua sebelum melepas anak-anaknya berangkat ke sekolah. Di bawah jembatan, tengah menanti sejumlah buaya yang siap menangkap mangsanya siapa saja termasuk manusia. Tepat di sini pula lah saya bertemu dengan rombongan generasi penerus bangsa penuh semangat ini. Keramaian mereka melintasi jembatan berbahaya ini merupakan pemandangan yang amazing. Merekalah alasanku untuk datang berkunjung ke perkampungan ini. Jadi ini adik-adik mau pergi sekolah ya? Ya. Oh, luar biasa. Memang tiap hari pergi sekolahnya rame-rame kayak gini? Iya. Iya. Jauh nggak dari rumahnya pergi sekolah? Jauh. Jauh ya, tiap hari kayak gini terus? Iya. Luar biasa. Ini masih jauh nggak sekolahnya ke depan? Jauh. Masih jauh? Jauh. Kali dia boleh ikutin kalian semua nggak? Boleh. Boleh, tapi kalian mau nanya dulu. Ini adik-adik semuanya kan rame-rame nih dari rumah terus ke sekolah, ya kan? Saya kira tiap hari kayak gini capek nggak? Ini namanya siapa? Sandy. Sandy, satu lagi? Kia. Kia. Sandy, Kia kali dia mau tanya, tiap hari perjalanan dari rumah menuju sekolah capek nggak, Sandy? Nggak capek? Enggak. Nggak capek, kenapa? Kenapa? Karena rame-rame? Iya. Oh, karena rame-rame jadi nggak capek, seru-seruan. Nanti nyampe di sekolah, abis kayak gini, tetap semangat belajarnya? Tetap. Tetap semangat? Tetap. Bener? Juara nggak sekolahnya? Juara. Oh, juara berapa? Juara 1. Wih, luar biasa, tepuk tangan, juara 1. Oke, masih jauh nih sekolahnya? Jauh. Masih jauh, tapi ini biasanya kan perjalanannya jauh tuh, katanya kata orang-orang di sini banyak buaya juga ya. Iya. Banyak buaya. Sandy pernah kelihatan buayanya? Nah. Pernah? Oh, pernah ya. Itu keluar buayanya tuh pas kapan biasanya? Sore. Oh, sore buayanya keluar. Oh, pagi juga ada. Oh, Siang. banyak buaya. Jadi kalau misalnya kalian lihat buaya itu, kalian lari takut apa gimana? Enggak. Oh, nggak takut juga. Oh, udah biasa ya. Udah biasa, wih, strong, luar biasa. Jadi pemirsa, itu dia semangat adik-adik di sini untuk meraih pendidikan. Mereka walaupun menempuh perjalanan yang jauh dari rumah mereka, dan katanya mereka juga sering menemukan kayak buaya gitu ya, kayak buaya. Terus katanya biasanya juga airnya sering banjir apa tinggi gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya mereka juga buka sepatu ya katanya. Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu, mereka juga tetap berjuang demi masa depan pendidikan mereka yang lebih cerah ke depannya. Oke, pemirsa, kita ikutin perjalanan adik-adik ini sampai ke sekolah mereka. Yuk, kita lanjut ya. Rasanya ada yang kurang jika mengagumi perjuangan anak-anak ini, tanpa merasa apa yang mereka rasa. Saya pun ikut mendampingi rombongan perjalanan para siswa menuju sekolah. Inilah rumah penuh harapan bagi anak-anak kampung nelayan. SD Negeri 10 Sasak Ranah Pasisia bersekolah di sini, tentu saja mereka bermimpi untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik. Semua tak terlepas dari peran guru-guru yang selalu menyambut para siswa dengan penuh semangat. Itulah yang senantiasa memotivasi anak-anak untuk belajar dan haus akan ilmu demi meraih cita-cita. SD Negeri 10 Sasak Ranah Pasisia memiliki 110 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari jumlah itu, sekitar 60 diantaranya merupakan anak-anak kampung nelayan.
Sementara itu, jumlah tenaga pendidik di sekolah ini hanyalah 11 orang. Satu di antaranya merupakan pegawai perpustakaan yang diberdayakan menjadi tenaga pengajar. Berada di pedalaman kampung, masih banyak hal yang ingin dipenuhi di sekolah ini. Di antaranya, gedung sekolah dan ruang guru. Namun, itu tidak memudarkan semangat belajar para siswa dan semangat mengajar para pendidik. Lihatlah, wajah-wajah polos dan tulus anak-anak ini. Mereka tampak seperti tidak ada masalah dan bahaya yang mengiringi masa pertumbuhan dan proses belajar sehari-hari. Mereka tetap riang dan penuh bersemangat. Anak kampung nelayan datang sekolah secara bersamaan dengan antusias sekali semangatnya dalam untuk belajar. Karena dalam keadaan situasi hujan, situasi panas, situasi jalan, dari rintangan ada buayanya, dan yang ditinggalkan di buaya yang didapat di sini ada pula buaya. Sehingga WC atau toilet kami semenjak adanya buaya, kami melarang anak kami untuk bertoilet di belakang, sehingga kami pakai toilet keluarga masyarakat sekarang. Begitulah kondisinya. Ancaman buaya liar bagi para pelajar bukan hanya di sekitar perkampungan nelayan tempat tinggal mereka. Di hutan dan rawa-rawa belakang gedung SD 10 Sasak Ranah Pasisia, buaya pun kerap muncul dan membahayakan keselamatan anak-anak. Selain buaya, pasang naik air laut juga menjadi tantangan perjuangan menuntut ilmu anak-anak kampung nelayan. Meski demikian, hal tersebut bukan masalah besar bagi mereka. Mereka seolah tak gentar mendengar kabar-kabar tentang kemunculan buaya. Sepanjang saya memantaunya, kami dari guru-guru dari SD 10 sangat bersemangat sekali. Kalau hujan, kalau badai, kalau apa, yang penting dia belajar. Kami guru-guru sini semangat juga, semangat kami untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak kami. Ada dua cara sebenarnya yang diharapkan Pemda Pasaman Barat. Pertama, bagaimana buayanya kita dibuatkan melalui BKSDA. BKSDA kan kepunyaan pusat. Nah, lahan sudah ada, tempatnya sudah ada, tinggal anggaran untuk penanggalan. Karena ini mengancam kehidupan masyarakat di Pasaman Barat. Belum ada sampai sekarang. Belum ada respon dari BKSDA bagaimana penangkal ini harus dilakukan. Nah, sekarang masyarakat ya masing-masing menjaga saja. Ini yang soal itu adalah ada mata pencarian menghidupi ekonomi keluarga itu di sungai-sungai, ada batang air di sini. Kendati demikian, siswa SD 10 Sasak Ranah Pasisia pantas berbangga karena banyak masyarakat dari luar dan dalam Pasaman Barat yang menyayangi mereka. Saat ini sejumlah pihak tengah menanti kebijakan yang tepat untuk memberi bantuan agar akses menuju sekolah aman dan proses pendidikan menjadi lebih nyaman. Tidak hanya itu, sekolah ini juga memiliki para pendidik yang berprestasi. 2 di antara mereka merupakan guru penggerak yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mendapatkan pelatihan khusus. Dengan segala keadaan yang tetap harus disyukuri ini, SD Negeri 10 Sasak Ranah Pasisia terus berkegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Dibarengi aktivitas ekstrakurikuler yang mendidik, seru, dan kreatif mulai dari tahfiz Al-Quran hingga menari. Pendidikan memanglah sebuah hak, namun ia harus dibarengi dengan sebuah perjuangan. Siapa sajakah yang akan berhasil meraihnya? Tentu saja mereka yang mempunyai sifat pantang menyerah dan terus bersemangat dalam menggapai pendidikan. Dan anak-anak Sasak telah membuktikan bahwa tidak ada halangan berarti apapun jika memang mempunyai cita-cita yang tinggi. Pemirsa, demikianlah perjalanan saya dari Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sampai jumpa dalam program Amazing Indonesia berikutnya.